Indonesia. Hai, ketemu lagi di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Selamat pagi. Bentar semua. ngulet dulu. Aduh, masih ngantuk. Udaranya juga mendukung. Enak banget ya. Yoi, kan? cakung ya, cuaca mendukung ya. Cakung banget nih buat bangun sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi dong. Cakung buat tidur. Iya. Bangun cuaca siang gitu ya. mendukung banget ya. Kayak pengennya tuh masih kegoleran di kasur gitu guys. Tadi tuh bantal kayak sini lagi, Dipanggil. sini lagi gitu. Tapi ya gimana dong, kita kan harus nemenin kalian semua. Ya, ketemu lagi barengan sama Ditan Sudiro berbaju merah putih. Dan Nuka Azita yang berbaju, aduh kalau ada banteng gue ngeri banget tuh hidup. Berbaju merah ya. Iya. Tapi tuh unik loh. Nggak tahu kenapa ya, jadi banteng tuh sebenarnya buta warna. Tapi kenapa identiknya dia dengan Mungkin warna karena merah, di apa sih namanya, dipanas-panasin. Wah lo. ditakut-takutin gitu. Iya, di apa sih? Apa dia cuma bisanya memang melihat Dikompor-komporin. warna merah? Enggak, dia buta warna. Mungkin karena dia dikompor-komporin, ayo serang, ayo. Jadi dia kesel, jadi dia Aku serang. daripada diseruduk banteng, diseruduk jodoh aja gitu. Aduh, gitu. Itu pagi-pagi ya kan. Apa sih gitu. Ya udah deh Geli guys, gue maksudnya kan pagi-pagi. kan kita di sini pakai merah tuh biar cerah, Bo. Berapi-api ya. Gitu ya, kan? berapi-api cintanya. Redup deh. Iya deh, tapi nggak apa-apa deh. Anyway, stop. Kita masih pagi udah galau-galauan. Iya nih, pagi-pagi diseruduk cinta, geli perut gue jadinya. Gue juga pas habis ngomong kok gue ngomong gitu ya. Geli kan? Geli Anyway, gue. ngomong-ngomong tentang merah, ini mengingatkan gue akan... Duit. Iya, tuh kan bener uang favoritnya Nuke, merah. Iya semua deh kayaknya, bukan gue Semua juga doang. merah gitu Semua kan. bakal favorit kalau di dompetnya isinya warna merah semua. Biru gue juga masih seneng sih. Iya lumayan lah. Biru kalau gue masih seneng, masih Iya. bahagia juga sih kalau Ibaratnya ada biru. kalau itu Aman gua. biru 2 dapat merah 1. Iya, ibaratnya kayak gitu. Oke, ini tema kita nggak jauh-jauh dari mata uang rupiah yang ada di dompet kita. Jadi ini pemirsa, ini berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengenalkan para pahlawan kepada masyarakat gitu Yep. kan. Mulai dari pemberian nama untuk jalan-jalan hingga pemberian nama untuk tempat-tempat penting dan bersejarah juga. Oke, dan salah satunya lewat pecahan uang rupiah juga seperti itu ya. Seperti yang kita ketahui kan guys, jika Bank Indonesia atau BI ini selalu menyematkan gambar pahlawan dalam setiap pecahan uang rupiah yang dicetak. Baik dari cetakan kertas maupun cetakan koin juga kayak gitu ya. Hal tersebut memang ternyata Bank Indonesia ini memandang dengan penyematan gambar pahlawan di uang rupiah, maka masyarakat akan lebih mengenal pahlawan nasional Indonesia dan juga nantinya agar keberadaan mereka ini tidak terlupakan oleh rakyat Indonesia. Jadi baik sih ya maksudnya di sini biar rakyat Indonesia tuh tahu, kenal pahlawannya dulu siapa. Iya, benar banget. Tapi selain itu ternyata penggunaan gambar pahlawan di rupiah ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat kepahlawanan kepada setiap warga negara Indonesia ya, atau WNI gitu kan. Ini gue nggak inget loh. Gue nggak inget siapa aja pahlawan di mata uang. Gue nggak pernah inget. Iya sama. Iya sama. Gue taunya cuma Soekarno-Hatta Iya, udah, karena Soekarno-Hatta. di warna merah itu doang kan dia. Soekarno-Hatta itu, dan mereka waktu itu kan berdua. launching uang warna merah itu heboh banget kan. Heboh loh, iyalah 100.000. Heboh Terus waktu biasanya kalau di sisi kan ada dua sisi ya. Biasanya kalau uang kertas ada pahlawan sama biasanya tarian tradisional, plus baju adatnya atau satu lagi tempat-tempat. yang gue inget juga, binatang khas Indonesia kayak dulu kan Yang hijau, Rp500. monyet, Ya, orangutan. Ada orangutan tuh gue masih ingat. Iya. Yang uang biru tuh ada Bapak Presiden Soeharto ya? Dulu iya. Iya kan? Pecahan Iya, yang dulu iya. tapi bukan yang sekarang. Yang dulu ya? Yang dulu, Iya, yang dulu. maksudnya itu doang Yang gue inget, dulu. gue nggak inget. Gua nggak inget. Terus di uang 10.000 itu aku lupa namanya, tapi pahlawannya dari Papua itu. Oh iya. Ya. Yang 10 ribuan baru. 10 ribuan yang Iya, sekarang iya. yang kita pakai itu kan 10 ribuan baru. salah satu Ada pahlawan pahlawan dari Papua. Terus Gak inget gue nama-namanya. di uang 50 ribuan yang sekarang Heeh. yang pakai bawa kayak Iya, bawa kayak parang gitu. tahu kumis. Siapa sih Tapi aku gue nggak inget lupa namanya. deh. Patimura bukan sih, bukan ya? Gak inget gue nama-namanya. Bukan, lupa aku. Oh, Patimura di 1.000. Di 1.000 rupiah. Hafal. Iya, gue nggak inget gue Iya. nama-namanya sebenarnya kalau ngomongin tentangnya. Tapi gue inget gunanya. Nah, biasanya kan Guna gitu uang. kan. Di belakangnya nanti ada kayak tari-tarian daerah atau tempat-tempat di daerah Indonesia, Iya, provinsi apa. alam kayak juga gitu. ada. Iya, Karena karena ada danau juga dan segala macam. benteng apa sih yang ada di Banda Neira itu loh?
tapi di duit pecahan 1.000 kalau nggak salah. Gue nggak inget gue sama gitu-gituan. Yang gue masih inget adalah koin Rp1.000 yang tengahnya emas tuh. Iya, yang Nah, dulu. itu di belakangnya ada pohon kelapa. Udah itu dah. Iya. Atau nggak identiknya sama lambang Garuda kalau Iya. koin. Ya, kalau koin tuh Pasti satu ada, sisinya ada pasti ada. Garudanya Itu gue kan. inget. Soalnya koin Rp1.000 itu dulu pas keluar tuh heboh banget, kayak gampang dicari waktu itu. Jadi pas keluar tuh kembalian langsung uang koin 1.000-an banyak kayak gitu Iya. waktu dulu. Terus baru-baru ini juga dikeluarkan kan, tapi masih jarang ya yang 75 ribuan. Iya, itu gue masih Pecahan nyimpen. 75 ribuan. Gue masih simpen. Itu sempet gue kasih ke ibu mertua gue, dibelanjain sama dia. Oh iya. Katanya pada seneng dapat. Oh, makasih Bu, pada seneng. Iya, iya, karena itu masih langka. Iya, terus dia sempat Walaupun belanja, udah bisa buat belanja. dia belanja di supermarket, dia depan mata dia orang supermarketnya ngeluarin dompet nuker duit. Jadi uang 75-nya diambil, ditukar. Dan ibu mertuamu iya itu lagi. Iya aja nggak tahu kenapa. Karena Mah, itu kan langka. sayang ya, udah nggak apa-apa lah. Iya. Tapi sebenarnya masih bisa sih kalau kita tuker di Itu bank. itu mata uang yang masih bisa digunakan. Masih memang. bisa. Sudah Memang bisa digunakan. Sudah bisa digunakan untuk belanja umum Betul. ya. Bahkan kalau ngomongin tentang mata uang ya, ini gue pernah baca artikel. Jadi ada orang yang kerjaannya muter satu komplek. Jadi dia mungkin dia kayak komplek lo, komplek siapa, dia muterin komplek untuk ngetok rumah. Ada uang yang sobek gak? Ada uang yang sobek nggak? Dia buat apa? Dia beli nggak tahu harganya, dia beli, terus dia ke Bank Indonesia. Dia tuker. Dia tuker. Dia udah tahu, dia udah cukup tahu. Jadi uang yang sobek itu bisa ditukar kan? Mungkin tidak bisa 100% ditukar, tapi itu masih ada harganya yang jelas. Kalau waktu itu ada cerita tentang ibu-ibu yang nyimpen uang 4 juta kalau nggak salah tabungan di dalam lemarinya. Ternyata uangnya dimakan sama binatang, sama tikus segala macam. Sama rayap, pokoknya uangnya jadi mengecil deh. Pecah-pecah. Iya, akhirnya dibawa ke Bank Indonesia dan ternyata masih ada harganya. Tidak 4 juta, berkurang sekali memang, cuman masih ada harganya. Masih dibeli lah ya. Betul, nah orang ini nih, jadi dia keliling komplek untuk nyari ada uang koin robek. Nah kadang-kadang orang kita kan baik ya, yaudah ini saya bayarin, atau nggak usah simpan aja udah robek juga gitu. Jadi dia terima, terus dia ke Bank Indonesia. Ada yang kerjaannya kayak gitu. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong uang robek, aku suka kesel deh. Kalau kembalian atau apa, Iya. ya nggak sih? Orang tuh kadang-kadang dia diselipin. Jadi kita kadang-kadang kan kalau aku kayak tipe-tipe yang lagi buru-buru, kita nggak ngitung lagi gitu. Udah gitu Tahu-tahu kalau kita mau belanjain orangnya udah nggak mau. udah nggak mau. Iya. Serba salah. Walaupun robeknya kadang-kadang cukup lumayan gitu, tapi seharusnya jangan dong. Dan saya tuh ada gitu. pengalaman nggak cuma 1-2 kali dapat uang robek dari ATM gue. Aduh. Dari ATM Pernah ya. gue. Berarti kan ini dari banknya 1-2 kan? kali, iya. Ini 1-2 kesel kali. banget sih kalau sampai kejadian Iya, karena kayak kan gitu. ada di beberapa tempat tuh yang nggak mau nerima pembayaran kita. Pas diperiksa, Mbak nih uangnya robek, padahal kita juga boleh dapat dari kembalian. Itu makanya agak ribet. Sayang sih Padahal kadang-kadang. sebenarnya kalau buat menurut peraturan sendiri itu nggak apa-apa, terima aja, itu masih berlaku uangnya. Gitu. Cuman kadang-kadang kalau pembelaan dari warung sebelah rumah gua, Kita juga boleh dapat dari pembeli, pasti gitu. bukan kalau mereka nggak mau nerima. Kalau kasus gua mereka nggak mau nerima uang robek karena pelanggan nggak mau nerima uang robek. Iya itu. Gitu kalau jawaban dari mereka. Iya sih, cuman kita masih sering temuin kayak gitu sih Tapi ya. gue masih mendingan uangnya dibalikin ya. Gue lebih mending dikembaliin uang robek kalau menurut gue daripada gue dikembaliin permen. Atau enggak madu. Serius loh? Hah? Iya. Jangan coba jelasin gue. Sering banget gue ada salah satu apotek di rumah gue, dekat rumah gue gitu ya. Iya nih kan harus kembali 3.000, 1.000-nya nggak ada madu. Madu kayak gitu, yang saset. Yang saset. Oh, Godness. lo balik lah. Atau enggak di supermarket, ya Lo kan? balik lah 3.000 kasih madu, lo balikin. Iya. Atau enggak kayak di supermarket, itu gue suka keselnya gini, ini 200-nya mau disumbangkan, Iya. sumbangkannya kemana? Iya. Itu yang jadi kadang-kadang menurut mereka 200, tapi dari setiap pelanggan kalau kayak gitu 200, Lumayan 300, gede. 200, 300 sehari loh. Dan kita nggak pernah tahu disumbangkannya kemana. Iya, tapi kalau dari gue pribadi sih itu, gue paling kesel kalau dibalikin permen. Iya. Dulu waktu Gua kecil maaf seneng nggak ya. ada ini. Sekarang, Weh, pas udah gede, ini lumayan. Iya gitu loh. Kayak, Receh-recehnya lumayan, dan mereka nggak mau nerima permen. ya kan mereka nggak mau Coba kan. aja besok lo beli sesuatu, Bayarnya pakai permen. harganya kurang. 5.500, 5.000 sama permen, nggak bakal diterima. Iya kan, curang kan? Maunya mereka doang Itu ngembaliin kayak gitu. kalau kita ngomong regulasi tentang, itu bukan regulasi sih, itu kalau kita ngomong yang terjadi di masyarakat sebenarnya. Banyak terjadi Gitu kan. di sekitar kita lah ya, di warung-warung, di supermarket tadi yang kita bilang kayak gitu. Tapi kita nggak bakal ngebahas tentang apa yang terjadi di masyarakat, kita akan ngebahas mengenai mata uang Indonesia. Ya, dan kira-kira kenapa pahlawan yang dipilih itu gitu. Yoi, siapa-siapa aja sih pahlawannya? Coba kita ingat-ingat bersama ya di Ya. segmen yang selanjutnya, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.
Indonesia, kita balik lagi ya, masih sama Nuka dan juga Dita dan masih ngomongin mata uang rupiah dan pahlawan-pahlawan yang memang ada di pecahan mata uang rupiah nih. Karena kan memang tadi udah kita spill sedikit ya, Bank Indonesia sengaja menaruh gambar pahlawan ini biar kita tuh inget dan selalu sadar bahwa kita punya pahlawan yang pernah berjuang untuk membangun Indonesia dan kita bisa berdiri sampai saat ini. Ini yang pertama, ada pahlawan dan juga sekaligus presiden pertama Indonesia dan wakilnya. Ada Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Ya, siapa yang gak kenal dengan mata uang ini kalau ada gambar mereka berdua, happy aja terus ya kan. Karena memang ada gambar Bung Karno dan Bung Hatta, ini presiden dan wakil presiden Indonesia yang juga dikenal sebagai proklamator Indonesia. Ini memang terukir ya dalam lembaran uang kertas Rp100.000 gitu. Dan di sisi belakangnya bergambar tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi, inget gue. Duh, keren banget deh Inget Betawi. gue sekarang, tari Ya topeng kan? Betawi, bener. Yang umumnya ditampilkan pada acara pernikahan masyarakat Betawi. Sebagai orang Betawi gue bangga. Dan juga ada pemandangan alam Raja Ampat yang terletak di Sorong, Papua yang terkenal akan keindahan bawah lautnya. Oke, dan gak ketinggalan ada bunga anggrek dan bulan juga dan anggrek bulan yang merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang pertama kali ditemukan oleh ahli botani Belanda bernama Carl Ludwig Blume ya. Ini ada di uang 100 ribuan ya. Ya, 100 ribu. Dan seperti yang kita ketahui ya, kalau uang kertas Indonesia itu selalu mengalami perubahan. Hal ini juga terjadi pada uang kertas 100 ribuan nih, uang kertas 100 ribu rupiah. Meskipun masih menggunakan gambar pahlawan Soekarno dan Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta, tapi ada perbedaan yang mendasar nih. Jika uang kertas 100 ribu rupiah lama, itu digambar di sisi belakang ada gambar gedung DPR MPR DPD. Nah, kabarnya untuk mengadakan sebuah sayembara pada tahun 1965 yang dimenangkan oleh seorang arsitek bernama Suyudi. Jadi bentuk desain gedung DPR itu kita ketahui yang di DKI Jakarta ya. Atap gedungnya kan yang unik ini ternyata terinspirasi dari bentuk kubah yang dibelah dua. Itu awalnya. Ya, terus selanjutnya ada juga nih Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya ya. Ini pada 28 September 1945 ya, Juanda ini menduduki posisi pemimpin para pemuda Indonesia untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang. Terus diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai kepala jawatan kereta api untuk wilayah Jawa dan Madura. Selain itu juga beliau beberapa kali menjabat sebagai menteri di Indonesia dan berdasarkan keputusan Republik Indonesia nomor 224/1963 Insinyur Juanda menjadi tokoh nasional akhirnya. Dan kini wajah Juanda Kartawijaya masuk dalam uang kertas Rp50.000 gitu. Jadi kalau di bagian depannya itu kan tokoh pahlawan Juanda. Ya, terus pada bagian belakang uang Rp50.000 ini terdapat gambar tari legong yang awalnya merupakan jenis tarian sakral yang dipertunjukkan sebagai hiburan bagi para bangsawan Bali. Juga ada pemandangan alam di situ ya, ada Taman Nasional Komodo yang berletak di Nusa Tenggara Timur yang merupakan habitat bagi komodo, dan ada juga bunga Jepun Bali atau dikenal sebagai bunga Kamboja yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kesucian hati dalam setiap upacara keagamaan umat Hindu di Bali. Oke, sedangkan untuk uang Rp50.000 yang lama nih, ini terdapat tokoh I Gusti Ngurah Rai yang merupakan pahlawan dari Bali yang terkenal dengan perang puputan Margarananya. Dalam perang ini beliau gugur beserta 95 pasukannya, dan atas jasanya I Gusti Ngurah Rai ini mendapat gelar pahlawan nasional dan namanya diabadikan sebagai nama bandara di Bali. Ya, bener banget. Nah, kalau bagian depan pahlawan dari Bali, bagian belakang uangnya ini nggak jauh-jauh dari nuansa Bali ya. Bagian belakang ini terdapat gambar Danau Beratan di Bedugul, Bali yang merupakan salah satu danau dengan pemandangan terindah di dunia. Dan di ujung danau ini pun terdapat Pura Ulundanu yang merupakan pura suci umat Hindu. Ini terkenal banget di Pulau Bali dan kabarnya juga ya pura ini telah dibangun pada tahun 1633 yang juga biasanya digunakan sebagai tempat upacara persembahan untuk Dewi Danu yang merupakan Dewi Air, Danau, dan juga Dewi Sungai.
Ya, selanjutnya ada Samratulangi dan wajah tokoh pahlawan nasional Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau kita sebut Samratulangi ini masuk dalam uang kertas Rp20.000. Dan untuk bagian belakang uang ini terdapat gambar tari gong yang berasal dari suku Dayak di Kalimantan yang menggambarkan kecantikan dan juga kelembutan seorang wanita. Lalu ada juga gambar Kepulauan Derawan yang ada di Kalimantan Timur yang terkenal sebagai wisata laut yang juga merupakan habitat dari spesies penyu hijau dan juga penyu sisik. Serta ada juga gambar bunga anggrek hitam ya, yang ini merupakan flora endemik yang langka banget dari Papua asalnya. Ya, benar banget. Dan untuk yang belum tahu, ini Samratulangi sempat berprofesi sebagai politikus, jurnalis, dan juga guru dari Sulawesi Utara. Nggak cuma itu aja, beliau juga merupakan seorang tokoh multidimensional yang dikenal dengan filsafatnya, yaitu Sito Timou Tumuito, yang artinya adalah manusia baru dapat memanusiakan manusia. Ini Samratulangi berhasil meraih gelar dokter of Philosophy PhD pada tahun 1919 dari University of Zurich, Swiss ya. Sekolah jauh banget. Dan ini juga merupakan tempat yang sama dengan Albert Einstein meraih gelar doktornya. Wow, keren banget ya. Nah, ini ada beda halnya juga dengan uang 20.000 lama. Kalau tadi kan 20.000 yang baru, ya kan terdapat nih kalau yang lama ini ada gambar Otto Iskandar. Yang hijau muda ya. Yang hijau muda, betul banget. Dan bagian belakangnya terdapat gambar 2 pemetik daun teh yang sedang bekerja di perkebunan. Nah, perkebunan teh ini banyak dijumpai di Indonesia pastinya ya, terutama di daerah Jawa Barat. Dan katanya ini kualitas perkebunan ini telah diakui dan terkenal hingga ke mancanegara. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Otto Iskandar Dinata ini adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, yang juga dikenal dengan julukan Si Jalak Harupat karena keberaniannya saat itu melawan penjajah. Nama ini juga disematkan untuk nama stadion di Kota Kembang, yakni Stadion Si Jalak Harupat yang merupakan markas klub kebanggaan warga Bandung, yakni Persib Bandung ya. Warga Bandung pasti udah gak asing. Iyalah, Persib biru warnanya ya. Yep. Baik, dan selanjutnya adalah Frans Kaisiepo. Ini 10.000 nih. 10 ribuan. Ini yang tadi kita bahas nih. Frans Kaisiepo adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan kata Irian yang merupakan kependekan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Irian tuh itu. Dan sebelum Irian ditetapkan, ternyata daerah tersebut dikenal dengan nama Papua gitu. Nggak hanya itu aja, karena pada masa mudanya juga beliau juga ikut mengibarkan merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan aktif menjadi penegak eksistensi Republik Indonesia di Papua ya. Nah, karena keberaniannya, Frans Kaisiepo ini diberikan gelar pahlawan nasional dan dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2 pada tahun 1993. Dan kini wajahnya terpampang di uang kertas Rp10.000. Itu yang tadi kita bahas. Iya, yang tadi kita bahas di awal-awal. Uang 10 ribuan. Dan gak cuma terpampang aja wajah Frans Kaisiepo ya. Karena dalam uang Rp10.000 di bagian belakangnya kalau kita balik, ini juga ada yang namanya Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan yang dipercaya sebagai petunjuk kehidupan dari bidadari penghuni langit. Terus ada juga Taman Nasional Laut Wakatobi yang terletak di Sulawesi Tenggara yang juga dikenal sebagai surganya bawah laut. Ada juga ini nih, bunga cempaka hutan kasar yang merupakan flora identitas Sulawesi Barat dan pohonnya dapat tumbuh hingga 45 meter. Keren banget ya, memang semuanya. Dan sama halnya nih dengan uang kertas lainnya yang mengalami perubahan ya kan. Uang 10.000 juga mengalami perubahan gitu. Ada tokoh pahlawan Sultan Mahmud Badarudin II yang terpampang. Terus ada nama Sultan Baharudin II ini adalah pemimpin dari Kesultanan Palembang ya guys ya. Jadi semenjak diangkat untuk menggantikan ayahnya, beliau ini gencar banget melakukan perlawanan terhadap penjajah zaman dulunya. Tugas Sultan Mahmud Badarudin II ini terbilang sangat berat karena memang saat itu Palembang menghadapi pertempuran yang bertubi-tubi untuk melawan Inggris dan juga Belanda. Sama seperti uang kertas yang lainnya menggambarkan keindahan Indonesia, uang Rp10.000 juga di bagian belakangnya terdapat gambar
rumah limas dari Palembang ya, yang adanya di Sumatera Selatan. Nah, rumah adat Sumatera Selatan ini memiliki bentuk atap menyerupai limas persegi 4 serta ornamen simbar dan tanduk pada bagian atas atap. Karena untuk keperluan keluarga, rumah tradisional ini memiliki lantai yang bertingkat-tingkat yang mereka sebut itu dengan bengkilas. Nah, jadi saat mereka menggelar hajat, para tamu ini akan diterima di lantai khusus. Gitu filosofinya. Unik Luar biasa ya. Oke, itu dia beberapa pahlawan yang ada di gambarnya di uang kertas Indonesia. Kira-kira siapa lagi yang ada di uang kertas Indonesia ya? Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia karena kita bakal membahas ini di segmen selanjutnya. Yap, betul banget. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Ditan, masih ada Nuka juga. Dan kita masih membahas tentang pahlawan nasional di lembaran uang rupiah ya. Ini pahlawan hati yang kayaknya nggak ada ya. Ada pahlawan nasional doang kayaknya ya. Kalau pahlawan nanti bukan di uang rupiah. Tapi di hati gitu. Bukan. Di mana dong? Di diari. Ya, zaman dulu banget tuh. Gitu ya? Masih Oke. nulis emang. Kita balik ngomongin tentang pahlawan nasional di uang Yap. rupiah. Kita lanjutkan lagi. Ini selanjutnya ada yang namanya Dr. Kiai Haji Idam Halid ya. Dr. Kiai Haji Idam Halid ini kita kenal sebagai guru politik kaum Nahdlatul Ulama atau NU. Dan semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU selama 34 tahun. Nah, karena jasanya sebagai sosok sentral dalam gerakan mempertahankan Kalimantan menjadi kaum intelektual. Nah, sekitar tanggal 7 November 2011 beliau diangkat menjadi pahlawan Indonesia dan kini wajah Idam Halid tampil di uang kertas Rp5.000. Dan kalau di bagian depan kita bisa melihat sosok Idam Halid, di bagian belakang uang kertas Rp5.000 kita bisa melihat tari gambyong yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Dan tari gambyong ini ditunjukkan untuk memanggil Dewi Sri atau Dewi Padi supaya sawah menghasilkan panen yang melimpah. Terus ada juga gambar Gunung Bromo di Jawa Timur yang merupakan gunung berapi aktif dengan lembah lautan pasir seluas 10 km persegi dan ini merupakan rumah juga bagi suku Tengger. Terus ada juga gambar bunga sedap malam yang sejak lama digunakan oleh masyarakat Asmat sebagai bahan pembuatan minyak wewangian. Iya, tapi memang enak baunya ya. Gue nggak tahu. Sedap malam. Serius nggak? Oh, sedap malam gue tahu. Gue pikir bau bau apaan? Kirain bau uang. Kalau bau uang cepet ya. Beda, wanginya itu lebih enak. Bau uang. Bikin Tapi semangat. gue kenal orang yang mungkin karena dia kerja di bidang finance, di bidang keuangan, dia bisa bedain bau uang dolar sama rupiah. Beda ya, Bu? Beda. Iyalah, Bau karena cetakannya dia juga kan beda. Udah sering. Kalau kita kan kalau yang jarang kan Nah, mungkin dia tahu bedanya tuh. Gue tanya, tahu beda mata uangnya apa? Tahu beda ininya nggak, nilai uangnya nggak? Tapi dia tahu itu rupiah, Itu ini dolar. dolar. Nah, tadi kan yang disebut Ditan itu 5.000 yang baru ya? 5.000 yang baru. Yang sekarang kita pakai. Nah, kalau di Rp5.000 yang lama ini bagian depannya ada gambar pahlawan nasional Tuanku Imam Oh, gue inget Bonjol. nih. Benar. Dia pakai topi soalnya. Iya. Selain itu juga terdapat saling isi berupa logo BI yang akan terlihat secara utuh saat di terawang ya. Itu udah pasti di setiap uang tuh ada. Lalu ada juga tanda air yang berupa gambar pahlawan nasional Cut Nyak Mutia yang terlihat sangat saat di terawang, maksudnya kalau kita ada cahaya tuh bisa lihat kayak gitu. Sementara di bagian belakang terdapat gambar pengrajin tenun gitu. Oke, dan kita lanjutkan selanjutnya nih ada juga pahlawan Muhammad Husni Tamrin. Meskipun memiliki darah Belanda dari kakeknya, tapi beliau dibesarkan dari pihak ibunya yang merupakan orang Betawi. Nah, karena itulah yang menyebabkan pahlawan Muhammad Husni Tamrin ini lebih dekat dengan budaya Betawi. Oke, dan sekarang wajah pahlawan Husni Tamrin ini yang diketahui kiprahnya dalam berbagai pergerakan nasional serta berjuang untuk rakyat dan bangsa, ini bisa kita lihat dalam pecahan uang kertas Rp2.000. Seperti pada uang kertas pada umumnya ya, bagian belakang uang Rp2.000 ini terdapat tari piring yang berasal dari Sumatera Barat yang merupakan tarian persembahan kepada para dewa sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang memuaskan. Terus ada juga nih ngarai sianok yang merupakan objek wisata andalan di Sumatera Barat yang terbentuk karena turunnya lempengan bumi dan menjadi patahan, serta adanya bunga jumpa yang merupakan flora maskot dari Aceh yang menjadi simbol keindahan.
Ya, nah ini bedanya dengan uang kertas Rp2.000 yang lama. Kalau di Rp2.000 yang lama ini terdapat wajah Pangeran Antasari ya, yang merupakan sosok pemimpin tertinggi di Kesultanan Banjar. Beliau ini bersama pasukannya dengan gagah berani menghadapi pasukan Belanda yang saat itu telah memiliki persenjataan yang cukup modern bisa dibilang. Sedangkan untuk bagian belakang, nah ini terdapat gambar salah satu tarian terkenal adat Dayak, yakni ada tarian Kancet Datun Julut, yang ternyata awalnya tarian ini merupakan tanda syukur atas kesembuhan penyakit pada istri seorang bangsawan di suku Dayak. Namun saat itu tarian ini juga dibawakan untuk menyambut tamu dan juga sebagai rasa syukur dan gembira. Oke, dan selanjutnya ini ada juga Cut Mutia, pahlawan perempuan asal Aceh ya. Ini Cut Mutia terkenal pemberani dan tidak pernah terkekang dengan statusnya sebagai perempuan. Wajahnya terhias dalam uang kertas Rp1.000, dan sementara bagian belakang uang Rp1.000 ini ada tari tifa. Ini asal Papua yang merupakan simbol ungkapan rasa syukur yang juga diartikan untuk penyambutan tamu. Terus ada juga Bandaneira. Bandaneira ya di Maluku nih, yang juga terkenal sebagai pusat perdagangan pala dan juga fuli serta sumber rempah-rempah bernilai tinggi pada pertengahan abad ke-19 ya. Dan ada juga gambar ini, ada gambar bunga anggrek klarat yang merupakan tanaman endemik Maluku dan menjadi salah satu bunga identitas Indonesia juga. Ya, tetapi kalau kalian masih ingat nggak sih dengan uang Rp75.000 tadi kita sudah bahas, spill juga ya kan, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Ternyata pengeluarannya tersebut sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan juga berbagi kebahagiaan kepada rakyat Indonesia gitu. Iya. Dan kalau misalnya belum tahu nih ya, tema uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia, ini temanya adalah mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan gemilang dengan desain yang menggambarkan pencapaian pembangunan selama 75 tahun. Ini iyalah, kita merdeka 75 tahun gitu kan. Dan juga ada tema optimisme menyongsong Indonesia maju yang bermodalkan kebinekaan dan juga SDM yang unggul. Kurang lebih seperti itu. Tapi adapun wujud maknanya sendiri itu sebenarnya adalah mensyukuri kemerdekaan. Yang pertama ini bisa kita lihat dengan adanya foto proklamator Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang kedua ada pengibaran bendera proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 ya. Oh, ada yang ketiga. Dan yang ketiga, ini ada juga tema pencapaian pembangunan Indonesia khususnya di bidang infrastruktur melalui gambar tol Trans Jawa, jembatan Yotefa di Papua, dan MRT, ada moda raya terpadu di Jakarta. Ya, sedangkan wujud makna dari memperteguh kebinekaan ini yang pertama ada anak-anak yang menggunakan pakaian adat mewakili wilayah barat, timur, tengah dan juga timur di NKRI ya. Kedua, kita bisa lihat ada motif songket Sumatera Selatan, ada batik Kawung Jawa dan juga ada tenun geringsing Bali yang menggambarkan keanggunan, kebaikan dan juga kesucian pastinya. Ya, benar banget. Terus ada juga makna menyongsong masa depan gemilang. Ini ada gambar anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus sumber daya manusia unggul yang siap mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lalu ada peta Indonesia Emas pada bola dunia yang melambangkan peran strategis Indonesia dalam ranah global. Oke, dan yang ketiga ini ada satelit merah putih sebagai jembatan komunikasi NKRI. Kurang lebih sekian pembahasan kita mengenai para pahlawan Indonesia yang wajahnya terdapat di mata uang Indonesia ya. Tapi keren ya, maksudnya kita perlu bangga gitu loh. Indonesia tuh punya banyak pahlawan, jadi bisa kita temukan dan kita bisa kasih lihat ke anak cucu kita. Ini loh, di uang segini nih ada pahlawan ini. Betul, meskipun kalau kita lihat perkembangan zaman, uang itu online banyak kan. Ya, aku takutnya gini. Ini aku banyak sering ngobrol sama teman-temanku juga orang ekonomi gitu. Mereka nih agak ngeri kalau gimana ya 5 tahun ke depan aja. Takutnya nih uang kertas ini udah nggak ada. Iya, uang digital. Jadi larinya semua ke uang digital. Ya. Akankah nanti kita tidak memiliki uang cash sama sekali? Itu bisa jadi gitu karena kan? kayak gue pernah baca di Twitter ada pendapat orang gitu. Jadi dia adalah orang Singapura, keturunan Chinese. Dia lama di Indonesia, dia lama di Amerika, terus akhirnya dia liburan ke China, ke Tiongkok. Ketika dia lagi liburan ke sana, dia ada keluarga, mau ke rumah keluarganya, dia naik taksi dari airport ke tempat keluarganya. Terus supir taksinya mau bayar kan, jadi bayar pakai tunai. Supir taksinya bingung, Karena di sana udah nggak pakai. Supir taksinya bilang,
you talk Chinese, you look Chinese, but you're not Chinese. Jadi Anda berbicara bahasa Cina, Anda berwajah seperti Cina, tapi pasti Anda bukan orang Cina sini. Ya, Gitu, karena karena dia Anda tidak pasti tahu orang asing. kebiasaannya. Iya, Anda pasti orang asing gitu. Karena kita sekarang semuanya udah pakai online. Jadi gitu, akhirnya bayarnya harus pakai online. Akhirnya dia ribet, dia top up dulu apa segala macem gitu. Iya. Itu udah terjadi di Cina. Semua mata uang udah digital ibaratnya kayak. Ya itu dia ya, mudah-mudahan kita masih bisa melihat ya di Indonesia. Kita kayak maksudnya masih deh, kita nggak masih secepat ada itu. kita lihat uang kertas gitu di dompet kita. Tapi- nggak hanya cuman deretan ATM. Iya, tapi jangan salah. Ini tukang es podeng favorit gue itu udah pakai kris. Itu dia. Jadi kalau gue mau bayar pakai handphone, Iya sekarang ini aja Mbak udah ada barcode kris ya. Oh oke. gue pakai itu untuk es podeng favorit gue ya. Es podeng tuh ya. Yoi. Es podeng tuh ya Doyan kan. banget gue es podeng. Keren banget tuh es podengnya udah pakai kris sekarang. Makanya. Tapi mudah-mudahan lah ya anak cucu kita masih bisa melihat kumpulan-kumpulan uang kertas di Indonesia seperti Mudah-mudahan. apa. Jangan sampai Uang itu cuma jadi koin juga. Jangan sampai itu cuma jadi kolektor doang gitu Kolektor kan. doang, betul. Yap. Ya walaupun memang kita nggak bisa menghindari dunia digital, Betul. betul. Tapi ya jangan kan? cepet-cepet lah. Kita masih butuh ke uang cash. Oke, sekian pembicaraan kita mengenai mata uang Indonesia, mengenai foto-foto para pahlawan di uang kertas Indonesia. Tak dulu ada lagi. Mudah-mudahan kita masih nemu uang kertas ya kan? Karena apa? Tukang parkir suka muncul Oh iya, tiba-tiba. Ting, tadi Gak nggak ada. mungkin kan di depannya tukang parkir, nih Mbak Kris ya. Iya, oh iya. Tapi gue lebih suka kayak gitu sih. Tapi kok Di Jogja kayak gitu. iya. Di Jogja udah kayak gitu sih ini. Gitu. Sorry, bukan Enggak, di lama-lama Jogja. tukang parkir yang di supermarket A Iya, iya, sama iya, I, iya. kita datang nggak ada, pulang ada dia. Bukan di Jogja, di Bali kalau nggak salah udah mulai kayak gitu. Lupa gue daerahnya. Oke, sekian tentang uang kertas, kita bakal ngebahas apa selain satu ini. Ya, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai, welcome back to the show. It's Ya. Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke, Kita jumpa lagi. barusan kita udah ngebahas tentang uang. Uang. Lagi-lagi uang. Tapi nggak hanya uangnya, tapi kita juga bahas pahlawan-pahlawan yang ada di mata uang Republik Betul. Indonesia ya, gitu. Itu Nika Ardila yang nyanyi. Hah? Nika Ardila bukan sih? Niki Astria. Nika Astria, oh iya. Uang, dikit-dikit Lupa, uang. lupa saudara, Aduh. lupa sahabat, Dia kok bisa nyanyi begitu lah, nggak dan sakit ya? juga lupa ingatan. Pokoknya tenang aja guys, emang gitu. Kalau kita lagi nggak punya uang, semua nggak ada yang mau kenal. Tapi kalau kalian punya uang, yang bukan saudaranya ngaku-ngaku saudara ntar. Saudara merapat semua, oh ini saudara gue nih, ini temen Iya. gue gitu. Langsung kayak gitu Uang pokoknya. tuh memang the best ya. Betul, tapi ini nggak berhubungan dengan uang. Kita bakal ngebahas mengenai sederetan kisah Yap. penyelamatan dramatis di dunia. Betul. Ini lo inget Ryan nggak sih kemarin Iya, tuh iya. heboh banget Iya, ya. iya. Jadi beberapa hari lalu kita sempat diramaikan Anak dengan kecil ya. sosok anak kecil asal negara Maroko, almarhum Ryan Awaram. Dia ini sempat terjatuh ke sumur sedalam 32 meter di Aku perbukitan ya, di dekat daerah Chefchaouen. Dan ini menarik perhatian dunia banget karena ratusan petugas gabungan langsung berusaha menyelamatkan anak tersebut sepanjang waktu. Nggak berhenti. Tim penyelamat bekerja dengan sangat berhati-hati saat mereka berusaha menggali tanah dan bebatuan supaya mereka bisa datang ke tempat Ryan lagi terbaring ya. Mereka tuh cara ngerjakannya benar-benar dipikirin banget gitu loh. Mereka nggak mau nanti tanahnya jatuh ke Ryan, dari mulai memotong parit besar melalui lereng bukit. Kemudian mereka bikin terowongan juga secara horizontal untuk Ryan gitu kan, dengan resiko tanah longsor. Mereka nggak mau ada itu. Jadi benar-benar dipikirin cara penyelamatannya. Iya, tapi memang tetap ini setelah berhasil diselamatkan, setelah terkepung berhari-hari ya, almarhum Ryan dinyatakan meninggal dunia. Dan Istana Kerajaan Maroko juga menginformasikan bahwa Ryan telah meninggal dunia dan Raja Maroko Mohammed VI ini menyampaikan bela sungkawanya kepada keluarga Ryan. Dan Raja Mohammed juga menyatakan penghargaannya atas upaya tidak kenal lelah yang dilakukan oleh tim penyelamat serta kegiatan kolektif dan dukungan kuat dari berbagai pihak selama peristiwa yang bisa dibilang sedih ya. Ini sedih banget, tapi ternyata sebelum kisah Ryan nih terdapat kisah-kisah penyelamatan dramatis yang juga pernah dilakukan dalam sejarah ya. Ini gue ngikutin nih, yang ini ada di Thailand, tim sepak bola yang terjebak di Gua Thailand. Ini gue ngikutin, tegang banget berminggu-minggu. Iya. Kok bisa gitu ya? Ini sekitar tahun tanggal berapa nih waktu itu? 2018. 23 Juni 2018, gue masih inget banget. Sebanyak 12 anak laki-laki dan 1 pelatih tim sepak bola Wild Boars
ini terjebak di dalam gua Tham Luang, Thailand. Jadi ternyata gua Tham Luang ini bukanlah tempat baru buat mereka. Tim dan pelatih itu sering menjelajah main-main ke gua tersebut hingga sejauh 8 km untuk upacara inisiasi. Jadi kalau udah menang jalan-jalan ke situ. Ceritanya kayak gitu. Tapi yang awalnya hanya berencana di dalam gua selama 1 jam aja, mereka ini justru terperangkap oleh banjir selama 2 minggu lamanya. Aduh. Iya, jadi kenapa semua tahu mereka di sana? Karena sepedanya di luar. Berarti mereka di dalam Masih ada. gitu. Operasi penyelamatan besar-besaran akhirnya dilakukan. Dan ini juga melibatkan orang asing juga. Hingga akhirnya pada tanggal 7 Juli 2018, pihak berwenang Thailand secara mendadak mengumumkan bahwa mereka akan menarik anak-anak itu setelah 2 penyelam Inggris, yakni John Volanten, gue masih ingat ini namanya nih, dan juga Rick Stanton menemukan titik lokasi mereka. Dan proses penyelamatan terus dilakukan walaupun hujan terus mengguyur wilayah tersebut. Terus yang lebih mencekamnya lagi, penduduk setempat juga mengatakan bahwa di sekitar 10 Juli setiap tahunnya, sistem Gua Tham Luang ini akan benar-benar banjir. Tetapi tim penyelamat terus-menerus berusaha menarik anak-anak tersebut ke lereng curam dengan menggunakan sistem katrol. Nah, di tempat berbatu gitulah pokoknya, ini akhirnya tim membentuk rantai manusia dan membawa anak-anak tersebut keluar. Ini, jadi ceritanya ini gue lanjutin yang tadi ya. Jadi ceritanya tuh ketika mereka terjebak, akhirnya ada kebetulan banget ada 2 penyelam dipanggil di luar negeri. Karena mereka nih kalau lu nyari 2 penyelam yang bisa masuk ke dalam gua, ini jagoannya ada 2 orang. Gitu, dan 2 orang ini akhirnya diangkat sebagai pahlawan dan boleh masuk Thailand seumur hidup, nggak ada visa, boleh tinggal di Thailand seumur hidup mereka. Oh, keren sih. Nah, akhirnya ada cabang nih, belok kanan atau belok kiri gitu. Ya udah, akhirnya 2 penyelam ini belok kanan dan kiri. Oh, dua-duanya ya, bagi tugas. Mereka kepisah dan akhirnya ketemu, dan pas ketemu, pas mereka ketemu, jadi kebayang nggak sih, di atas nih ada udara nih, pas ke atas, ada anak-anak itu udah nungguin. Ya ampun. Terus anak-anaknya masih pada semangat, udah berapa hari ditinggal? 2 minggu kan tadi dibilangnya. 2 minggu udah sampai keluar. Pas pertama kali ketemu sama si John itu beberapa hari, dan anaknya masih sopan, masih anak Asia gitu. Iya. Hai, masih gitu. Terus yang unik adalah ada satu anak yang secara suku dan ras tuh bukan Thailand. Iya. Dia secara suku dan ras tuh dari pinggir negara Thailand, yang karena negaranya di pinggir jadi bingung nih, dia nih mau jadi orang Thailand apa orang mana, pokoknya sukunya agak ke ujung lah gitu. Dia bisa bahasa Inggris satu-satunya karena dia biasa megang turis. Jadi dia bisa bahasa Inggris. Akhirnya bisa berkomunikasi. Akhirnya komunikasi. Berapa orang? 12 orang. Everybody healthy? Yes, everybody healthy. Oke, you guys are strong, lo semua kuat. Tunggu di sini karena kita bakal bawa lo keluar, semua ada di luar kok, tenang aja. You guys are strong. Akhirnya keluar, dan akhirnya proses penyelamatan dilanjutkan oleh tentara dari kerajaan Thailand. Akhirnya kayak gitu, dikirim makanan, dikirim dokter. Sedihnya ada 1 korban penyelam relawan, ada yang meninggal 1, itu yang bikin sedih. Itulah kadang-kadang ya, banyak kejadian kayak gitu ya. Malah niatnya mau menolong, malah dia Betul, yang dan jadinya karena jadi korban. dan akhirnya tuh mereka juga dikeluarkan dengan cara ini. Jadi mau nggak mau mereka harus dibius sedikit sehingga mereka rileks dan nggak tegang di laut, tapi tetap sadar. Terus mereka pakai helm khusus. Mereka pakai helm khusus Yang ada juga. oksigennya itu. Iya, ya udah di secara estafet dikeluarkan oleh para penyelam. Wah, keren, Gitu. keren ya, ini dramatis sekali ya. Selanjutnya kita juga punya nih kisah dramatis lainnya. Ini ada 33 penambang yang terjebak di Gunung Chile. Gue juga ngikutin Chile ini. ya, di Chile ini pada Agustus 2010 yang lalu. Ini ada sebanyak 33 penambang yang bekerja jauh di dalam gunung untuk menggali emas, tembaga, dan juga mineral. Ini terjebak oleh megablok batu berukuran 770.000 ton, ya Allah, yang ternyata berat itu sejajar dengan 2 kali bangunan Empire State. Nah, di mana batu tersebut ini menyegel mereka setelah patah dari sisi gunung dan jatuh menembus lapisan tambang. Jadinya kan akhirnya pada 13 Oktober 2010 itu 33 penambang Chile ini terperangkap selama 69 hari di dalam tambang dan Tambang San Jose. iya, tambang San Jose, sebutnya tulisannya San Jose. Iya, San Jose. Italiano, Meksikan. Iya. Akhirnya mereka berhasil ke permukaan ya. Ini udah ditolong, dan kisah penyelamatan ini dibukukan dalam sebuah karya berjudul Deep Down Dark karya Hector Tobar. Dan tidak hanya itu aja, kisah ini juga diangkat ke dalam film dengan judul The 33. Iya, ini di Chile nih. Ini sedikit cerita juga tentang ini. Adalah jadi tiba-tiba longsor.
Iya, mereka kan lagi gali emas, Iya, tambang mereka mineral kan di bawah gitu. tuh, turun bawah tiba-tiba longsor. Dan Nutupin mereka ini akhirnya lari. Ada satu tempat untuk penyelamatan peti kemas. Jadi ada satu peti kemas untuk ya udah lo kalau ada darurat kita ke sana, dan 33 orang ini ke sana. Dan habis itu ya udah di atas di darat semua tahu bahwa ada yang kejebak, dan mereka mikir kalau ada yang kejebak mereka larinya ke sini nih. Udah pasti. Akhirnya dibor ke sana dan katanya mereka bisa denger bornya. Jadi tegang kan, dibor satu bor gitu. Aduh. Kamera kecil. Halo, kita masih hidup ya. Gini-gini dikirim makanan, dikirim video, dikirim TV kecil buat lu nonton gitu. Dan mereka katanya tiap hari nonton berita mereka aja. Terus akhirnya pemerintah Chile, ini agak unik sih caranya sih. Jadi mereka nggak bikin satu tim, mereka bikin 3 tim. Ada dari NASA Amerika, tim mereka, dan ada tim pengebor dari mana gitu yang mereka panggil. Dan disuruh kompetisi secara manusiawi. Jadi ayo kita berkompetisi, kira-kira siapa yang bisa ngebor duluan sampai sana. Oke. Dan itu menarik. ibaratnya kan ngebornya kan jauh ke bawah, Betul. berapa kilometer. Jadi kalau agak miss dikit ya udah nggak nyampe. nggak akan nyampe gitu. Terus akhirnya mereka dikeluarkan dengan menggunakan kayak botol tub gitu. Jadi mereka berdiri, yang dibikin khusus ditarik ke atas. Iya. Kalau misalnya tubnya rusak, mereka nggak akan jatuh, mereka nggak akan kenapa-napa juga, jatuh dengan aman. Gitu. Tidak Dan menjelakakan mereka Betul. gitu dalam Akhirnya- proses evakuasinya. betul, gitu dan kan. akhirnya ke-33 orang ini diselamatin, dan believe it or not, lo percaya atau enggak, masih ada beberapa orang yang tetap pengen kerja di tambang. Setelah selesai mereka masih tetap pengen kerja di tambang. Ada juga yang nggak mau. Tapi kesamaan dari Kalau kita sih udah udah trauma nggak mau, ya. Pak, trauma lah, gila lu. Trauma. Tapi ada kesamaan antara ke-33 orang yang diselamatkan di Chile ini dengan ke-12 anak-anak yang diselamatkan di Thailand. Yaitu abis itu mereka jadi kebanggaan negara. Terus Dong sempat, pastinya. ya, terus sempat tur keliling dunia gitu untuk Wah. menceritakan kisah mereka. Gitu. Keren ya. Tapi kita berdoanya sih mudah-mudahan nggak ada lagi lah ya. Udah jangan Maksudnya kisah-kisah dramatis kayak gini, soalnya ngeri kalau denger kayak gitu kan ya. Sedih. Safe aja lah, aman-aman aja lah. Yang gitu aman-aman ya. aja lah ibaratnya, lah nggak usah yang Udah. aneh-aneh. Ya tapi sih memang dari setiap pekerjaan pasti ada resiko. Tapi kan ada beberapa juga tadi tuh contohnya bukan karena pekerjaan kan. Karena memang ingin berkunjung ke suatu tempat dan kebetulan ada musibah Lagi musim itu. hujan ibaratnya kayak Iya, gitu. udahlah kalau musim hujan gak usah ke goa-goa dulu ya guys ya. Nggak usah. Nggak usah guys, nanti kalau airnya penuh kalian bingung nih mana. Udah kalau musim hujan baiknya di rumah aja dan masih nyaksin kita aja mendingan ya. Betul, dan jangan kemana-mana karena kita masih bakal membahas yang seru-seru setelah yang satu ini. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai. Kita balik lagi. Masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih Yap. baik. Ada Ditan Sudiro, ada Nuka Aswita. Yap, masih merah-merah hari ini. Biar seger kalian ingat kita hari ini ya guys ya. Oke, kita tinggalkan yang dramatis Sedih tadi tadi ya. karena deg-degan bacanya juga gitu, khawatir juga gitu kan. Kita balik ke Indonesia aja. Ngomong-ngomong, lu suka makan ayam geprek gak? Iyalah. Suka. Lu ayam geprek yang artis itu doyan lu? Yang ada level-levelan. Gue doyan. Iya dong ya. Gue doyan. Ya kalau ada gue makan enggak ya sudah Ya udah gitu. gitu ya. Gue doyan Modelnya gua. gitu yang Dulu tipenya. gue bisa level 10, sekarang nggak bisa. Tapi dia mau level berapapun sabenya dikit banget. Daerah gue Bekasi kali. Mungkin ya. Enggak, ini soalnya kalau lu pesen beda lokasi agak beda menurut Karena gue. kan dia franchise. Iya, menurut gue gitu. Jadi Pesen beda titik. tergantung tempatnya membuatnya seperti apa Ya, kali kalau ya. pendapat gue gitu, beda lokasi, beda ini. Gue pernah nyoba 3 tempat dekat rumah, ada cuma 1 tempat yang menurut gue enak gitu. Oh gitu. Ini kita lagi mau ngomongin Yap, mengenai Ruben Onsu artis Bensu atau Ruben Onsu. yang ternyata membuka pabrik frozen food sekarang. Wah, makin melebar aja. Nugget chicken wing. Ya, makin melebar Kentang aja goreng. ini bisnisnya. Karena memang artis yang juga presenter Ruben Onsu ini terus melebarkan sayapnya di industri kuliner. Setelah sukses dengan brand kuliner geprek Bensu, Ruben bersama sang adiknya ini Jordi Onsu juga mulai merambah bisnis frozen food dengan membuat pabrik yang diberi nama Bensu Nurindo. Bensu Nurindo. Oke, nanti Dipikir pabrik Bensu Nuke gitu. Maksa ya gue. Maksa. Ya, pabrik Bensu Nurindo nanti ini akan memproduksi makanan siap saji yang kayak yang dibekuin gitu loh, kayak perkedel, rolade, dan juga sayap ayam. Dan gak cuma itu aja, Ruben juga memastikan bahwa bahan bakunya higienis serta bersertifikasi BPOM dan juga halal. Tetapi selain membuka pabrik ya, kakak beradik ini juga membudidayakan petani lokal. Jadi bahan pangannya itu kayak cabai, itu akan ditanam dan dikelola oleh perusahaannya sendiri. Selain itu, mereka juga nantinya akan mengakuisisi sejumlah rumah potong ayam ternak.
Nanti tujuannya adalah supaya supply bahan ke pabriknya stabil gitu kan. Iya, dan nantinya juga nih jika sudah mulai berproduksi, kakak beradik ini juga menargetkan pasar tradisional untuk menjual makanan frozen food miliknya. Jadi sama seperti bisnis-bisnis sebelumnya, Ruben Onsu juga mau melibatkan sang anak dan sang istri Sarwenda dalam pengolahan frozen food. Karena baginya apa yang dirasakan anak-anaknya sudah menjadi perwakilan gitu. Ini katanya. menarik sih, sebagai gue lumayan loh frozen food, gue lumayan doyan. Suka, iya, kayak nugget. Iya itu sih sebenarnya. Ya, Sebenarnya itu sih. gitu. Lebih Ya ke kan? nugget sih. Lebih ke nugget. Gue kayak di rumah tuh harus sedia nugget, bakso, Enggak, gue nugget doang sih sebenarnya. nugget. Ya kayaknya nggak hanya buat makan nasi, kadang gue cemilin itu. Iya, meskipun itu kan sebenarnya olahan kan, daging yang diolah yang Iya. sebenarnya nggak baik kalau lu makan keseringan gitu. Tapi enak. Gimana dong? ya kan? Dan itu kayak pilihan paling ampuh kalau di rumah malas masak. Udah goreng nugget aja deh, Iya. gitu. Terus gue suka ini tuh kalau lu ke supermarket yang gede tuh yang Iya, lu iya. bisa ngambil frozen food sendiri. Iya, yang Gue suka di kiloan. gue suka beli ini kentang goreng yang curly fries yang Iya, muter-muter. kentang goreng juga Itu gue doyan tuh banget. salah satunya. Atau enggak bakso-bakso ikan yang sekarang juga lagi menjamur tuh di supermarket banyak kan yang kita bisa timbang sendiri Iya. maunya seberapa. Yang warna putih ya. Iya. Terus lapar lu. Putih atau yang dalamnya ada kejunya. Iya, lapar lu, lapar. Jadi kepengen. Abis ini kita pesen makanan apa ya? Gitu langsung. Tapi bener sih kalau kita ngomongin tentang makanan frozen food gitu ya. Salah satu favorit gue itu ya itu sih si nugget ayam itu sih sebenarnya sih. Ya, itu paling the best sih. Lu sama bakso ya? Ya, selalu ready kayak kalau makan mie instan gitu kan. Itu kayaknya harus pakai bakso kayak Dicampur kena bakso nampol ya. Bakso telur itu kan. Kayaknya kalau cuma pakai telur doang gitu ada yang kurang gitu kan. Apa ya bakso belum. Ditambahin bakso ibaratnya. Kalau mau bikin seblak bakso juga. Di rumah gue tuh gitu. Aduh, gue gak ngerti apa harus yang- ada. Sebelah ada yang frozen nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Cong. Tapi nggak tahu deh hari gini kan orang Apa ada aja. di-frozenin? Di Semuanya juga frozenin ya kan di-frozenin. biar awet tahan lama kan. Iya. Dagangan kita biar nggak cepet Orang bebek basi. goreng aja ada yang frozen, gue bingung. Gorengan aja sekarang udah frozen. Hah? Lah, gue kalau bikin pastel atau sosis Solo itu Frozen semua? kalau yang belum mau gue goreng langsung hari itu, gue masukin dulu kulkas di frozenin Oh dulu. itunya iya benar. Karena itu memang membuat makanan gak gampang basi jadinya. Mhm. Gue agak-agak suka jahil aja gitu kalau libur ya bikin apa ya gitu. Tapi gue juga gitu sih. Kadang tuh ada gue suka kangen kayak kangen gudeg si Anu yang ada di Jogja Solo gitu. Ya, Itu lu coba aja cari di di online market. e-commerce gitu pasti Pasti banyak. ada versi bekunya. Iya benar. Nanti Ada. kan dia pakai bubble wrap apa tuh plastik yang di iniin kan. Memang sih harganya agak lebih mahal, cuman nggak apa-apa bos. Kalau lagi kepengen ya, Lagi kepengen sikat aja, makan aja, sikat. ibaratnya kayak gitu. Iya, tapi kalau nggak ada lauk ya udah beralih lagi ke nugget. Ya kan, itu udah jalan ninja paling gampang. Iya, tapi yang Goreng nugget aja udah. yang unik buat gue adalah gue itu kan gue lumayan gue bisa masak, tapi gue nggak bisa masak banyak hal. Gue cuma bisa kayak ya, nasi goreng, pasta, gue bisa bikin telur, gue bisa standar. Sama frozen food gue bisa. Yang unik adalah masih beku ya dimasaknya ya. Kalau gue sih Kan ada beberapa tuh. terkadang gue diemin dulu kalau mau masak. Iya, didiemin dulu bener. Cuman Dulu. nggak langsung sampai cair banget. Itu udah bisa lo masak gitu Iya, kan. kalau buku-buku banget Itu nggak, gue takutnya nggak buku-buku banget. Takut itu cipratan air, airnya gue. iya, kena minyak dia nggak Iya, bisa iya. kan. Iya, gue takut cipratan airnya. Cuman maksud gue itu yang bikin unik tuh itu. Jadi Iya. jadi sebenarnya semua yang frozen itu sudah dimasak setengah mateng. Ya, bahkan mateng. Bahkan Bahkan mateng mateng. sehingga lu bisa masak Kayak ulang. sekarang kita beli ayam ungkep frozen. Itu udah Itu mateng. kan sebenarnya ayam itu udah mateng, cuman memang harus ada proses pembekuan di freezer dulu. Betul. gitu. Terus lo masak lagi, lo Baru. hangatkan lagi, Iya. ibaratnya kayak gitu. Sekarang kan kayak gitu semua bener kata lu Tan. Banyak makanan yang udah bisa di frozen kayak dimsum. Heeh. Ya kita temuin banyak banget jual frozenan ya kan. Betul. Karena si penjual juga nggak mau rugi. Betul. Tapi Soalnya kalau nggak kayak gituin, makanan Basi. itu cepet basi. Tapi yang gue suka itu sih, jadi kalau bisa kita ke yang supermarket yang gede banget itu tuh, lu kayak ambil plastik terus Iya, tinggal sesuka hati lu, tinggal timbang Serak-serak nanti gitu. baru ketahuan harganya berapa tinggal beli gitu kentang, kan. beli nugget. Banyak pilihan soalnya Ah. kalau di supermarket besar kan bahkan sampai bakso ikan tadi aja Itu sekarang frozen. Iya, bahkan masih kalau beku. kalau mau menikmati ini, misalnya mau masak shabu-shabu sendiri di rumah, Nah, itu itu. juga bisa. Ya, Ada beli itu. baksonya beli sendiri, Nah itu tadi yang gue bilang bumbunya beli bakso ikan sendiri. itu ya kan. Ah.
bermacam-macam. Boleh kita mix lagi Rebus-rebus enaknya. sendiri, sayurnya segala macam. Iya. Tapi kalau mau trik ya, ada beberapa tempat ya, cari aja deh di internet ya. Jadi ada beberapa supermarket Jepang yang gue tahu nih, namanya sama kayak nama buah. Kalau di atas jam 8 malam dia diskon 50%. Apa tuh supermarket apa? Nanti gue kasih tau. Langsung ya cewek kalau itu apa? Ada, gitu. susinya juga jadi diskon 50%. Oh yang itu. Ah, Oh, bukan yang itu, bukan, bukan. lebih kecil. Ada. oh, ada. Daging-dagingnya bagus-bagus. Ayo coba nanti dikasih Dagingnya tahu. diskon. Ya. Dagingnya. Namanya Kalau yang itu kan dagingnya nggak diskon. Tahu gue bapak-bapak tapi gue paham gitu-gituan. nih calon emak-emak denger begitu langsung, hah diskon 50%? Diskon, Bos. langsung. Kuping itu langsung, Iya di atas jam 8 sinyal. malam tapi khusus di ya itu supermarket kecil itu. Ada di Bintaro lagi jangan-jangan? Enggak, jauh juga dari rumah gue belum pernah ke sana. Oh gitu. Deket di Gandaria ada. Di Gandaria. Jakarta Selatan. Bukan, Oh, dah deh ah. Ya udah daripada tebak-tebakan deh Gue kasih tau abis ini. Pusing abis ini kita belanja frozen food aja deh ya, Ah. karena stok nugget di rumah kita kayaknya pada habis. Ya udah kalau kayak gitu kayaknya kita harus udahin dulu ya episode Betul, kali ini. dan jangan lupa kita masih tengah pandemi, jangan lupa protokol kesehatan harus tetap kuat ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. dan membatasi makan bersama. Ya kalau mau hidup bersama disahkan dulu. Jangan ya guys, Buffalo Gathering is not good for you. Saya Ditan Sudiro pamit undur diri. Saya Nuka Zita beserta tim yang bertugas juga pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di next episode dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bye. Papaya. Bye bye.